Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita semua nikmat sehingga kita semua dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Baiklah, video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari kajian buku teks ekonomi yang diampu langsung oleh Ibu Qurratul Aini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Nah, yang pertama di sini atas nama Ilpa, saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Terus pemateri kedua itu atas nama Muhammad Rifki Aulia. Terus pemateri ketiga itu atas nama Baik Turniawati. Baiklah, adapun sub materinya itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama menjelaskan mengenai skill dan kualifikasi masa depan SMK. Yang kedua itu ada menjelaskan mengenai kurikulum FET. Yang ketiga itu menjelaskan mengenai tujuan dari kurikulum FET itu sendiri. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai skill dan kualifikasi masa depan SMK. Nah, jadi pendidikan kejuruan di SMK dihadapkan pada 3 masalah besar. Adapun yang pertama ada efektivitas internal, yang kedua itu ada efektivitas interface, dan yang ketiga itu ada efektivitas masa depan. Nah, efektivitas internal berkaitan dengan seberapa baik SMK dapat mewujudkan tujuan sekolah yang telah direncanakan. Nah, fokus dari efektivitas internal ini adalah penguatan efektivitas pembelajaran atau teaching and learning. Efektivitas internal dapat dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan berbahasa, pengetahuan pedagogik, keterampilan TIK, pengetahuan materi ajar, etika guru, dan lain sebagainya. Baiklah, yang kedua di sini adalah efektivitas interface. Nah, pengembangan efektivitas interface ini terkait dengan terminologi dari kualitas manajemen, terus kepuasan pelanggan, serta kompetisi pasar. Selanjutnya adalah efektivitas masa depan. Nah, dalam efektivitas masa depan, ini pengembangan pendidikan di SMK merupakan bagian dari bagaimana relevansi pendidikan di SMK ke depan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan lembaga, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan serta tuntunan dari globalisasi. Nah, kebutuhan pendidikan SMK di masa depan terkait dengan luas pengembangan dari sektor-sektor pendidikan kejuruan dalam fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politik, fungsi budaya, seni, fungsi pengembangan ekologi, dan fungsi ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Aulia akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua istilah yang saling terkait dalam pengembangan dan perencanaan kurikulum. Kurikulum mencakup semua pembelajaran menyangkut strategi, penyampaian, berbagai pengalaman belajar yang melibatkan guru atau instruksi dan peserta didik atau peserta didik. Ada 3 kemungkinan pengembangan kurikulum menuju kurikulum internasional. Yang pertama, mengkonstruksi sebagai standar sertifikat negara maju sebagai bagian dari kurikulum SMK. Yang kedua, membuat standar sertifikat dalam negeri yang setara dengan standar sertifikat luar negeri. Yang ketiga, membuat berbagai paket standar sertifikat di luar negeri yang ditawarkan sebagai pilihan-pilihan bagi peserta didik. Selanjutnya, jaminan efektif fit, di mana di masa depan mengacu pada upaya-upaya pemulihan akan tujuan, konten, praktik, dan hasil pendidikan untuk masa depan generasi maju di era baru. Desain kurikulum fit didasarkan pada karakteristik aspek teknologi, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pembelajaran
belajar bagi peserta didik secara individual, lokal, dan global. Isi kurikulum FIT meliputi keterampilan dasar, keterampilan kerja generik, keterampilan hidup atau kompetensi inti, dan keterampilan khusus. Ada 5 model perencanaan kurikulum. Yang pertama, kurikulum berbasis jalur, kurikulum inti, kurikulum berbasis kelompok, kurikulum berbasis kompetensi. Yang kelima, kurikulum terbuka. Secara ilmiah, manusia diasumsikan sebagai orang yang memiliki tuntutan kecerdasan teknologi. Kecerdasan teknologi, orang ekonomi sebagai desa global informasi, teknologi tinggi, dan multi budaya baik individu maupun masyarakat. Umum FIT. Tujuan dari FIT adalah untuk membuat orang bekerja mandiri dan menjadi bekal bagi individu untuk memasuki dunia kerja. Jadi, dalam kasus yang ideal, FIT mengarah kepada pemberian bekal kerja yang mandiri dan pencarian pendapatan yang diharapkan untuk berkontribusi pada individu dan kesejahteraan komunitas mereka. FIT berkaitan dengan akuisisi pengetahuan dan keterampilan untuk dunia kerja. FIT digunakan sebagai istilah yang komprehensif mengacu pada aspek-aspek proses pendidikan yang melibatkan selain pendidikan umum, studi teknologi dan ilmu terkait, dan perolehan keterampilan dasar, keterampilan kerja genetik, keterampilan praktis, sikap, pemahaman, dan pengetahuan yang berkaitan untuk pekerjaan di berbagai sektor kehidupan ekonomi dan sosial. FIT lebih lanjut dipahami sebagai yang pertama, bagian integral dari pendidikan umum, yang kedua, sarana mempersiapkan untuk bidang kerja untuk partisipasi efektif dalam dunia kerja, yang ketiga, aspek belajar seumur hidup dan persiapan untuk bertanggung jawab kewarganegaraan, yang keempat, alat untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, yang kelima, metode memfasilitasi pengentasan kemiskinan. Baiklah, mungkin cuma ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.